siswa untuk mewakili kita sebelum memulai pelajaran. Siapa yang bisa memimpin doa? Oke, silakan Firman. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebagai bentuk kita mencintai negara kita, mari kita menyanyikan lagu nasional bagi PBB. Semua tahu? Tahu. Semua dipersilakan berdiri. Bernyanyi mulai. Dari 30 siswa yang hadir pertama dan hari ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Ya. Ada yang masih ingat materi kita yang kita pelajari sebelumnya? Kira-kira materi apa yang sebelumnya sudah kita pelajari? Itu untuk mengecek apakah kalian benar-benar sudah paham terkait dengan materi sebelumnya. Saya ingin bertanya pada salah satu siswa sini dari gambar yang sudah sini lihat si papan tulis ini, konfigurasi apa yang di sebelah kiri? Iya, tepuk tangan dulu untuk seperti yang tadi sudah disampaikan oleh sini bahwa gambar di sebelah kiri itu dari konfigurasi kulit. Oke, kemudian saya minta dari Rangga untuk gambar yang di sebelah kanan ini konfigurasi apa? Subkulit. Iya, tepuk tangan lagi. Untuk memasuki materi yang baru ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Ya, anak-anak. Perlu kalian ketahui untuk pembelajaran kita hari ini didasari dengan kompetensi dasar, indikator kompetensi. Di mana untuk kompetensi dasar sendiri bisa kalian lihat di slide. Yang pertama untuk kompetensi dasar ini 3.5 membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen kualifikasi dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Itu merupakan dari pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilan 4.5 yaitu merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen yang berdasarkan beberapa sifat fisika. Ya, itu adalah kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar ini maka diturunkan indikator pencapaian kompetensi yang nantinya akan dicapai lewat pembelajaran ini setelah dilakukan. Yaitu yang pertama untuk kompetensi indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.5.1 menjelaskan kestabilan unsur dalam ikatan kimia. Kemudian untuk 3.5.1 mengklasifikasikan kestabilan unsur dalam ikatan kimia. Kemudian 3.5.2.3 menerapkan teori Lewis dalam menentukan ikatan kimia. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi dalam hal keterampilan 4.5.1 yaitu merancang percobaan menunjukkan karakteristik senyawa dan senyawa kovalen berdasarkan sifat fisikanya. Iya, jadi yang
menjadi tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kestabilan unsur dalam ikatan kimia. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan kestabilan unsur dalam ikatan kimia. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menerapkan teori Lewis dalam menentukan ikatan kimia. Setelah kalian menguasai pengetahuannya, maka akan kalian juga mampu menerapkan atau mampu merancang percobaan dari karakteristik atau senyawa kovalen berdasarkan sifat fisika. Bisa dimengerti? Manfaat dari mempelajari materi ikatan kimia yaitu kita dapat mensyukuri bahwa apa yang sudah Tuhan Yang Maha Esa ciptakan, dalam hal ini garam dapur, kemudian juga air, semua itu merupakan bagian dari senyawa kimia. Yakni ketika kita belajar ikatan kimia, kita dapat tahu bahwa air itu dia terbentuk karena adanya 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang berikatan membentuk air, yaitu H2O. Selain itu juga garam yang seringkali kita nikmati setiap saat merupakan bagian dari senyawa kimia juga, yaitu terbentuk dari ion natrium dan ion klorin yang membentuk sehingga terjadi NaCl. Oke anak-anak, jadi seperti yang sudah saya tampilkan di depan, semua kelihatan? Bisa lihat? Saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira menurut kalian gambar di sebelah kanan ini apa? Bentuk garam itu bentuknya seperti apa? Padat, butiran. Apalagi? Kristal. Iya, dalam bentuk kristal. Oke, luar biasa ya kalian. Tepuk tangan dulu. Ya. Seperti yang sudah tadi kalian sampaikan bahwa garam itu bentuknya padat, ada bentuknya halus, bahkan mungkin ada bentuknya kasar, bentuknya juga dalam bentuk kristal. Benar semua yang kalian sudah sampaikan. Berarti kalian sudah punya kemampuan untuk menganalisis suatu gambar. Oke, kira-kira kalian tahu gambar di sebelah kiri ini gambar apa? Struktur dari apa ya? Oke, struktur dari garam. Oke, garam itu dia dapat terbentuk lewat gabungan dari ion natrium dan juga ion klorin. Pertanyaan saya, bagaimana kedua ion tersebut dapat bergabung membentuk suatu ikatan atau membentuk suatu senyawa? Saya minta Cindy. Karena ion-ion tersebut berikatan secara kimia. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, seperti yang tadi sudah teman kalian jelaskan bahwa bisa membentuk suatu garam karena adanya ikatan antara ion natrium dan klorin yang dimana terbentuklah suatu senyawa, yaitu senyawa apa? Senyawa garam. Jadi dari pertanyaan itu, kira-kira hari ini kita belajar apa? Anak-anak, setelah kalian mengetahui bahwa hari ini kita belajar tentang ikatan kimia, terlupa sampaikan terkait dengan garis besar cakupan materi yang akan dibahas dalam materi ikatan kimia. Yaitu yang pertama, kita akan belajar terkait dengan terbentuknya ikatan kimia, kemudian konfigurasi yang stabil, kemudian bagaimana peran elektron dalam ikatan kimia, kemudian juga kita akan belajar juga terkait dengan lambang Lewis. Selain itu juga di dalamnya setelah kita belajar terkait dengan konfigurasi stabil, peran elektron dan lambang Lewis, kita juga akan belajar terkait dengan macam-macam ikatan kimia, yaitu yang pertama ikatan ion, ikatan kovalen, dan bagaimana cara menggambar struktur Lewis. Bisa dimengerti? Ya, kemudian selanjutnya tentunya Pak punya teknik penilaian. Setelah kalian mempelajari materi ini, ada teknik penilaian, yaitu Pak akan menilai
baik dari segi pengetahuan, segi sikap, dan juga segi keterampilan. Yaitu untuk aspek pengetahuan, Pak akan nilai secara tertulis, yaitu menggunakan soal-soal yang akan Pak bagikan pada saat dalam hal ini tes tertulis dalam bentuk tes uraian, di mana waktu pelaksanaannya yaitu setelah kegiatan pembelajaran. Biasanya selesai belajar baru Pak kasih soal evaluasi seperti itu. Kemudian untuk penilaian dalam hal aspek sikap, yaitu Pak nilai secara observasi, yaitu selama pembelajaran berlangsung. Artinya Pak akan menilai kalian bagaimana kalian sikap ketika mengikuti pembelajaran selama pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk penilaian dalam hal aspek keterampilan, yaitu Pak akan menilai dalam hal kinerja presentasi, yaitu sebentar nanti kalian akan presentasi dan Pak akan menilai bagaimana kalian bisa mempresentasikan materi atau tugas atau sebentar lembar kerja siswa yang akan Pak kasih kalian, dan kalian diskusikan kemudian dipresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok-kelompok itu. Bisa dipahami? Bisa. Setelah kalian sudah mendengar tentang teknik penilaian, saya akan membagi kalian dalam 5 kelompok. Silakan masing-masing berdiri dan duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, saya akan menunjukkan kepada kalian video animasi terkait dengan bagaimana atom itu berikatan dan mencapai suatu kestabilan. Ya, saya mau semuanya bisa lihat dan analisis apa yang terjadi di dalam sini. Menjawab pertanyaan dari? Oke, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Firman. Jadi kenapa atom gas mulia itu rusak sedangkan atom-atom yang lainnya tidak? Karena atom gas mulia itu sudah memiliki aturan, yaitu aturan Duplet dan oktet. Nah, aturan Duplet di mana kulit terluarnya, jarak terluarnya itu adalah 2, dan aturan oktet itu kulit terluar atau elektron terluarnya adalah 8.
Oke, tepuk tangan dulu. Jadi atom-atom pada gas mulia itu atau unsur gas mulia dia sudah stabil. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Tala bahwa dia memenuhi dua aturan, yaitu duplet dan juga artinya duplet itu elektron valensi atau keluarnya 2 dan oktetnya elektron valensi atau keluarnya adalah. Bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, kelompok mana yang mau menjawab? Oke, siap. Kelompok 5 dari Misil, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari sini. Luar biasa. Tadi jawaban dari Michelle luar biasa. Tadi bisa bilang bahwa bagaimana atom itu dapat berikatan untuk mencapai kestabilan. Ya tentunya seperti kita ketahui bahwa atom-atom dapat berikatan secara ion maupun secara kovalen untuk mencapai kestabilan. Atom-atom di luar dari gas bisa dipahami? Bisa. Ya, selanjutnya saya akan membagikan kalian lembar kerja presentasi ini KPD ke kelompok masing-masing. Silakan kalian menjawab setiap pertanyaan yang ada di KPD. Diskusikan secara bersama-sama dengan jawaban. Kemudian sebentar kalian akan presentasi masing-masing kelompok terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di KPD. Iya, saya sudah bagikan semuanya. Silakan saya berikan waktu 20 menit untuk kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah. Silakan. Silakan masing-masing ketua kelompok maju dan ambil. Oke, saya undang satu presentasi. Mari berikan aplaus untuk nomor 1. Jadi mengenai hubungan kestabilan antara katayon dan katayon kovalen adalah jadi katayon itu terjadi serah terima elektron agar membentuk suatu senyawa yang stabil. Nah, sedangkan di katayon kovalen terjadi saling penggunaan elektron agar terbentuknya senyawa yang stabil. Akan menjelaskan di poin A. Jadi di sini yang kita ketahui, atom K itu memiliki nomor atom 19, atom F memiliki nomor atom 9. Nah, untuk konfigurasi kulitnya, atom K adalah 2, 8, 8, dan 1. Dan atom F adalah 2 dan 7. Nah, untuk penulisan reaksinya, kita bisa tulis di sini K menghasilkan K plus tambah elektron. Kemudian F tambah elektron menghasilkan F minus. Kemudian terjadi operasi yang dimana elektron sudah hilang dan menghasilkan sebuah reaksi yang menjadi K tambah F menghasilkan K plus tambah
bisa dimengerti? Mantap, mereka apa? Untuk semua kelompok, tolong perhatiannya. Kelompok 3 mau presentasi, silakan. Dan selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai hubungan antara kestabilan atom dengan ikatan ion dan ikatan kovalen. Kepada moderator dipersilakan. Untuk mencapai kestabilan atom, yang pertama adalah ikatan ion, yaitu terjadi serat dua elektron dan atom aktif ke atom negatif. Selain itu, ada juga ikatan kovalen, yang dimana elektron energinya digunakan bersama-sama. NA itu nomor atom berimbang. Konfigurasi unitnya adalah 1. Terus yang kedua ada Cl, nomor atomnya 17. Konfigurasi unitnya adalah 8. Reaksi dapat ditulis reaksi pertama NA dapat dimulai reaksi NA+ sama elektron. Reaksi kedua Cl reaksinya dengan elektron menghasilkan Cl+. Kemudian elektron juga berbalik dan menghasilkan reaksi Na plus Cl menghasilkan Na+. Hapus dulu untuk semuanya, mohon perhatiannya. Sekarang kelompok 4 presentasi, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang pertama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait soal yang telah diberikan. Pada moderator pertama sekali, moderator waktu dan tempat. Nomor 1, boleh dijalan ikatan ion berdasarkan pemakaian. Ion adalah terjadinya serah terima antara atom menjadi stabil. Lithium ada Atomnya berapa? nomor atom lithium 3 dan nomor atom klorin ada 17. Konfigurasi dari lithium 3, 22 dan 1. Konfigurasi dari klorin 17 ada 2, 8 dan 7. Notasi reaksi dapat dituliskan reaksi lithium 3 Ri berhubungan berurai dengan Ri menjadi energi positif reaksikan dengan elektron negatif. Reaksi kedua untuk klorin 17 ada menghasilkan Cl bereaksi dengan elektron negatif dan menghasilkan Cl negatif. Oke, tepuk tangan dulu untuk komentar. Dari penjelasan kalian, saya bisa melihat bahwa kalian sudah boleh memahami apa itu ikatan kimia, apa itu ikatan kovalen, ikatan ion, dan bagaimana cara menggambarnya baik dalam hal reaksi maupun struktur reaksi. Oke, selanjutnya saya akan memberikan beberapa materi terkait dengan yang sudah kalian bahas. Bisa diperhatikan di depan. Seperti yang kalian lihat di depan ini terkait dengan konfigurasi elektron stabil. Kalau kita lihat dinamakan dengan konfigurasi elektron stabil, kita akan lebih melihat kepada gas mulia, atau bisa kita lihat di sini dia berada paling kanan, yaitu unsur 18A itu termasuk dalam gas mulia, di mana suatu unsur dikatakan stabil saat elektron valensinya 2 dan elektron valensinya 8. Oke, bisa? Nah, kemudian unsur-unsur golongan lain cenderung ingin mencapai kestabilan dengan cara yaitu membentuk konfigurasi yang stabil sama seperti gas mulia. Bisa lihat di sini tabel
Ini di tabel ini ada konfigurasi stabil dimulai dari yang paling atas yaitu helium. Kalau kalian lihat di sini, ini ada helium sampai seterusnya. Masing-masing dengan dia punya konfigurasi, di mana helium konfigurasinya 2 karena nomor atomnya adalah 2. Kemudian untuk neon nomor atomnya 10. Kemudian konfigurasinya adalah 28 dan seterusnya. Ya, untuk konfigurasi helium hanya dia saja yang punya memenuhi kaidah Bloomberg, yaitu karena dia punya elektron valensinya terakhir ada 2. Sedangkan mulai dari neon sampai ke radon konfigurasi terakhirnya atau konfigurasi kulitnya adalah 8. Makanya dikatakan sebagai memenuhi hukum oktet. Bisa? Bisa. Lambang Lewis bisa kalian lihat. Lambang Lewis dinyatakan dengan menuliskan lambang atau dikelilingi oleh sejumlah titik atau garis untuk menyatakan elektron valensi. Kemudian yang kedua, jumlah elektron valensi suatu unsur sesuai dengan golongan unsur tersebut. Jadi kalau kita lihat golongan 1 elektron valensinya atau Lewisnya 1 titik. Jadi golongan 1 yang itu H, lithium, natrium, kalium dan seterusnya, langsung tulis 1 titik. Bisa? Bisa. Nah, untuk golongan 2 titik. Untuk golongan 3 titik. Golongan 4 titik. 5 titik. 6 titik. Golongan 7 atau 7 titik dan golongan 8 yaitu 8 titik. Jadi itu menandakan bahwa masing-masing unsur memiliki elektron sesuai dengan elektron valensinya atau sesuai dengan golongan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya untuk macam-macam ikatan kimia sudah kalian jelaskan tadi. Ada ikatan ion dan ada ikatan valen. Oke. Nah, jadi ikatan ion berarti terbentuk karena adanya serat terima elektron. Artinya ada serat terima dari atom yang dalam hal ini elektron positif ke yang atom yang elektron negatif. Artinya ada perpindahan elektron dari atom yang punya elektronnya banyak ke atom yang punya elektronnya sedikit. Bisa? Jadi terbentuk dari unsur logam dengan unsur non logam. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron. Terjadi dalam atom non logam dengan non logam. Nah, seperti yang kita lihat situ adalah H2. Kalau kita gambarkan H punya konfigurasi elektron terakhirnya berapa? 1. Berarti ditulis titik 1. H yang sebelah juga titik 1. Nah, untuk mencapai kestabilan atau memenuhi hukum Bloomberg berarti harus pinjam dari elektron yang atomnya lain. Berarti H pinjam 1 elektron dari H yang sebelah kiri. Kemudian H yang sebelah kiri juga pinjam 1 dari Nah, jadi atom yang sebelah kiri punya elektronnya ada 2 dan elektron yang paling sebelah kanan punya juga 2. Berarti memenuhi hukum apa? Setelah kalian menerima materi terkait dengan ikatan kimia dan macam-macam ikatan kimia, saya meminta salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan saat ini. Siapa yang bisa memberi kesimpulan? Saya. Oke, terima kasih. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memberi kesimpulan materi yang telah kami pelajari. Jadi kesimpulan yang telah kami pelajari hari ini tentang ikatan kimia. Ikatan kimia terbagi menjadi 2, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Di mana ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang diikat oleh suatu gaya elektrositas. Sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikat
lakukan di kehidupan sehari-hari seperti garam dan air. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus. Ya, sebagai bentuk penghargaan kepada kalian yang sudah berani memberikan atau mempresentasikan hasilnya, saya akan memberikan penghargaan atau reward kepada salah satu kelompok yang sudah berhasil menjadi presentasi terbaik. Siapakah dia? Kelompok dia reward yang diberikan menjadi motivasi bagi kelompok yang lain supaya lebih giat lagi belajar dan mampu dapat menyelesaikan materi yang terbaik. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya minta masing-masing kelompok silakan mengumpulkan kembali apa pilih kelas. Ya, saya minta salah satu siswa untuk mewakili memberikan refleksi. Silakan. Siapa? Oh, silakan. Silakan. Berikan aplaus dulu untuk Mui. Jadi semoga dengan apa yang kami bahas tadi bisa bermanfaat, begitupun ada poin-poin yang kita dapat di situ. Semoga dengan tadi pembahasan yang tadi teman-teman bisa memahami tentang ikatan kimia. Mungkin bisa jadi. Oke, terima kasih Mui. Ya, jadi harapannya Mui, semoga apa yang sudah didapatkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dimengerti untuk materi-materi selanjutnya. Jadi sebenarnya sangat banyak manfaat dari belajar ikatan kimia karena kita bisa tahu bahwa apa saja yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan bentuk dari aplikasi ikatan kimia. Salah satunya bagaimana kita bisa melihat, merasakan, bahkan menikmati baik itu air, garam dapur, bahkan juga kita amati kehidupan sehari-hari kita bisa melihat ada besi yang berkarat. Itu juga salah satu bentuk dari bagaimana unsur yang satu dengan unsur yang lain berkaitan. Bisa dipahami? Bisa. Karena bisa, silakan kalian kembali ke tempat duduk semula. Siapkan kertas satu lembar dan juga pena. Kita akan ada dalam evaluasi terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Seperti yang kalian lihat, ada 2 pertanyaan yang sudah ditampilkan. Silakan kalian kerjakan selama 5 menit, kemudian dikumpulkan ke saya. Silakan. Oke, silakan masing-masing ketua kelompok mengumpulkan evaluasinya dan serahkan kepada saya. Ya, sebagai bentuk supaya kalian di rumah juga bisa paham lagi dan kita jelaskan. Ada 2 video yang sudah dan kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, teman-teman perhatikan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, setelah kalian belajar tentang ikatan kimia, kita akan masuk di bentuk molekul.
Jadi kita sudah belajar tadi bagaimana ikat senyawa atau bagaimana unsur atau atom yang satu berikatan yang satu. Kita akan lihat bentuk ikatannya bagaimana, strukturnya, modelnya gimana. Nah itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Bisa? Bisa. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya minta salah satu siswa untuk menutup kita dalam doa. Teman-teman, kita kembali ke rumah masing-masing dan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Michelle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.